billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mik Deta Dausi tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah di pagi hari ini kita akan ya Allah. semangatnya mana Bu? Semangat. Aduh, nah gini dong. Nah baik Masya Allah bersama kita sudah ada guru-guru kita, ada Ustadz Maulana. Waduh, kapan lagi kan Bu ketemu Ustadz Maulana, ada Habib Muhammad Syahab. Juga ada Ustadz Syahab, boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat guru-guru kita, Masya Allah. Baik jamaah nih, sebelum kita dengar tausiah dari guru-guru kita, sebelum kita belajar nih bareng-bareng nih, saya mau ajak dulu, ini memang ada berita duka nih dari warga Palestina nih. Yuk kita saksikan sama-sama videonya, silakan. Jumlah warga berduka atas meninggalnya orang yang mereka kasih di Rumah Sakit Martil Al-Aqsa di Deir al-Balah, Gaza pada Jumat. Serangan udara Israel merenggut nyawa seorang ibu dan putra sulungnya, meninggalkan 3 anak lainnya termasuk anak berusia 10 tahun yang terluka dalam serangan tersebut. ايش بدهم منا احنا صغار يعني ايش بدهم منا احنا شو دخلنا بالحاجات هذه كلنا صغار الله يرحمهم الله يرحمهم ويتقبلهم يا رب راحت عند الله احسن منا الحمد لله الحمد لله. Innalillahi. Aku itu kalau melihat warga Palestina itu sedih banget Mas Rusdak. Iya Bu, saya juga sama Bu. Aduh Bu, Iya. ini udah gak kuat Bu. Maksudnya Iya. gini Bu, kita tuh udah mendoakan udah, tapi kok aku juga pengen nanya sebenarnya nih biar gak salah kita tanya Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, Ada apa? ini kan kita ngelihat berita di Palestina tuh sedih banget ya. Ya. Aku tuh pengen tahu kenapa ya pertolongan Allah tuh tidak segera datang gitu. Gimana sih Ustadz? Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada kita semua. Sebenarnya ini jadi pembelajaran besar buat kita. Seberapa tingkat kepedulian kita kepada mereka. Mereka itu sudah diangkat derajatnya. Mohon maaf ya. Kalau bertanya, kapan datang pertolongan Allah? Iya. Bisa jadi pertolongan Allah sudah datang. Cuma dalam bentuk yang berbeda. Nah, dan kita tidak tahu rencananya Allah terhadap warga Palestina itu apa. Apakah Allah mau mengangkat derajatnya lewat apa? Lewat jadi syahid? Ya, kemudian meningkatkan pahala ibadahnya kan 3 kali lipat dibanding orang-orang yang merdeka. Tahu nggak? Kita yang aman-aman ini kan pahalanya cuma sekali. Tapi warga Palestina itu pahalanya 3 kali lipat dibanding kita. Karena diuji lewat ketaatan, diuji lewat meninggalkan larangan. Satu lagi, diuji lewat ujian kena musibah. Maka seluruh ibadahnya 3 kali lipat dibanding kita. Jadi cuma satu yang harus ditanyakan. Seberapa peduli kita, seberapa peka kita melihat saudara-saudara kita dibantai seperti itu. Apa yang kita lakukan? Apakah kalau tidak bisa donasi, Iya, kalau betul. bisa tidak doa, Boykot. kalau ya termasuk boykot dan Iya, sebagainya. Itu bagian daripada reaksi kita, keberpihakan kita Keberpihakan. kepada warga Palestina. Jihad kita ya. Iya seperti itu Bu. Iya, betul. Jadi Iya. yakin Allah punya rencana terbaik. Amin, amin. Oke. Ya, jadi kadang kacamata manusia itu menilainya kita nggak tahu ya. Padahal dari kacamata Allah mereka itu punya pahala yang luar biasa Wow, sekali. bisa ya. jadi. Ada pahala yang Baik, biasa. terima kasih guruku Ustadz Maulana. Dan Ibu juga boleh silakan sama-sama, duduk terima kembali. Kenapa Ustadz? Tahu nggak? Kenapa? Tahu nggak? Apa Ustadz? Anak-anak Palestina itu hafal-hafal Quran loh. Iya, Masya Allah ya. Anak-anak kita- Baik Ibu, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Terima kasih guruku juga Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Baik, jamaah. Pernah mimpi nggak? Pernah? Setiap manusia pasti pernah mimpi. Bahkan para nabi pun punya mimpi. Nah, penasaran nggak sih mimpi para nabi itu kayak gimana? Dan apakah mimpi kita bisa terjadi di dunia nyata seperti memiliki makna? Dan hari ini kita akan bahas semuanya. Masya Allah, tentunya dalam tema kita hari ini. Temanya adalah apa mimpi kita bisa terwujud seperti mimpi para nabi? Boleh tepuk tangan dulu Ibu.
Waduh, luar biasa nih, temanya menarik banget. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu nih jamaah yang ada di rumah juga buat nonton dulu nih, ada satu video pria gali rumah usai mimpi nemu emas. Waduh, gimana tuh? Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Video viral memperlihatkan penghancuran sebuah rumah dengan cara digali. Tampak beberapa pria menggunakan cangkul untuk terus menggali ke dasar tanah. Area yang digali adalah area bagian tengah rumah. Tampak dalam video bagian belakang rumah berupa pintu toilet yang terlihat jelas. Lalu apa alasan pemilik rumah menggali bagian tengah rumahnya? Hanya karena mimpi ada segumpal emas, rela menggali rumahnya sendiri, tulis dalam video unggahan akun TikTok @diancarlo. Tidak ada video lanjutan apakah pemilik menemukan emas di dasar rumahnya. Waduh, nah memang zaman sekarang tuh Beb ya, kalau misalnya mimpi itu langsung dilakuin kayak video tadi gitu ya. Misalnya kan sekarang ada yang bilang kalau misalnya mimpi dapat bayi bakal punya apa rezeki yang besar gitu ya. Nah aku tuh penasaran Habib, apakah dahulu para nabi ketika bermimpi itu memang langsung disampaikan atau nunggu dulu ada orang bertanya Habib? Nah ini mau jawabannya, silakan Habib Muhammad Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mikdad dan ibu-ibu semuanya, Masya Allah sudah minum obat. Biar mimpinya lancar maksudnya. Masya Allah, mimpi para nabi ini langsung disampaikan atau tidak. Jadi di antaranya mimpi itu ada 3. Ada busyra minallah, artinya mimpi yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mimpi yuhadits nafsah, yang terlintas di dalam hatinya. Ada mimpi dari syaitan. Tentunya kalau para nabi dan rasul ini mimpinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah mimpi para nabi ini langsung disampaikan atau tidak? Kita lihat konteks daripada mimpinya. Oh, itu keren. Hati-hati ya. Bahasa Tepuk baru. tangan dulu dong Bu. Sampai dikatakan seorang imam itu mengatakan, dari Al-Imam Syafi'i mengatakan, sami'tu Syafi'i, aku mendengar daripada Imam Syafi'i, ru'yal anbiya wahyun. Itu beda sama mimpi kita. Mimpinya para nabi dan rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu. Nah, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus disampaikan? Tadi bahasanya apa tadi, diulang ya. Artinya dilihat konteksnya dulu. Bisa disampaikan memang untuk disampaikan atau tidak disampaikan. Contoh misalnya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim waktu bermimpi, namanya kita ada sudah haji kemarin, ada tarwiyah, ada arafah, ada nahar. Ketika ru'ya pertama itu kan Nabi Allah Ibrahim masih bimbang untuk dapat perintah menyembelih anaknya. Bimbang Nabi Allah Ibrahim. Apa langsung disampaikan? Tidak. Nabi Allah Ibrahim tidak langsung menyampaikan. Tapi ketika besoknya Arafah, artinya Arafah itu bahasa Arab Arafah. Seperti orang Palestina tadi, pintar bahasa Arab masih kecil. Ustadz Maulana juga Masya Allah. Sampai ketika beliau ngomong bahasa Arab, saya tidak mengerti. Saking pinternya maksudnya. Kenapa Bib? Saking pinternya. Oh, saking pinternya. Iya. Karena bahasa Arab saya gabung sama Bugis. Oh iya. Saya Kemudian- bahasa Arabnya campur sama Sunda Iya, juga. Arafah tim mengenal jadi tahu. Kemudian yang ketiga nahar penyembelihan. Baru disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Masya Jadi Allah. tidak semua disampaikan, Ya. dilihat dulu. Perlu disampaikan atau tidak perlu disampaikan. Itu Allah. mimpi para nabi. Jadi mimpi para nabi itu lebih ke wahyu. Kalau kita udah kecampur juga ya mimpinya Ya. sama dari setan. Kita sama... ini mimpinya nggak jelas, aneh tapi nyata. Betul. Baik, terima kasih guruku Habib Muhammad Syah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, memang ini zaman sekarang nih ya. Kalau misalnya udah mengenai mimpi itu, wah kadang juga ada harapan. Tapi juga takutnya juga itu bisikan dari setan. Makanya nih kita bahas lagi nih. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam. Ustadz, mohon Siap. izin.
Ustaz Cam, benar nggak sih Nabi Muhammad SAW juga pernah bermimpi? Nah ini katanya mengenai sapi dan gamis. Nah ini Kak, apakah penafsiran dari Nabi Muhammad, apakah kita juga gitu bisa sama mengalami mimpi seperti itu atau gimana? Mohon penjelasannya guruku. Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulu alladhina kafaru laula إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran melalui firman-Nya, yaitu bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutus sebagai seorang pemberi peringatan. Kadangkala peringatan itu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian dari lisan Nabi SAW. Kadangkala wahyu itu, peringatan itu juga dari mimpinya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka diceritakan dalam Sunan Ad-Darimi bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah menceritakan mimpi beliau kepada para sahabat. Kata Nabi SAW dalam riwayat ini, wahai sahabatku sekalian, semalam saya bermimpi, saya melihat seekor sapi yang disembelih dan juga saya melihat baju besi, baju gamis tapi dia bentuknya besi. Maka baginda Nabi besar Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabat, karena sahabat pada saat itu juga bertanya kepada Rasulullah, apa maknanya ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, saya mengartikan baju besi itu adalah kota Madinah, dan saya mengartikan sapi yang disembelih itu adalah kebaikan. Kalau kita mengartikannya, kata Nabi SAW, maka diartikan kota Madinah ini adalah banyak kebaikan di dalamnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kita berada di Madinah ini bisa saja diperangi oleh musuh-musuh yang ada. Pada saat itu sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, pada masa jahiliyah saja kita nggak pernah perang, nggak ada yang berani masuk Yathrib Madinah ini, apalagi sekarang Islam sudah berkuasa ya Rasulullah, kita sudah menjadi pasukan yang sangat besar. Maka Nabi SAW bersabda, seorang Nabi apabila sudah mengenakan baju perangnya, pantang ia melepas baju perang tersebut sebelum dia membela di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian para sahabatku, jangan pernah tinggalkan kota Madinah ini, karena kota ini adalah kota yang penuh dengan kebaikan, meskipun banyak yang menyerangnya, bertahanlah karena di sini banyak kebaikannya. Waduh, Masya Allah. Jadi memang kalau mimpi Nabi itu nggak main-main ya. Nggak main-main, tapi orang yang mengartikannya juga nggak main-main, karena beliau sendiri manusia paling cerdas yang pernah Allah ciptakan. Betul, baik. Terima kasih guruku Siap, Sacha. sama-sama, Mas Boleh tepuk Mikdad. tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Waduh, kenapa nih Bu? Ustaz. Ustaz, Jujur Ustaz. Ustaz. Halo Ustaz. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Alhamdulillah Ustaz. Kenapa? Aku pernah mimpi. Oh mimpi? Di mimpi itu dikasih tahu sama seseorang tentang amalan. Oh ya, ada Apakah amalan. apakah amalan itu boleh percaya kita? Boleh nggak percaya dengan amalan itu? Ya. Boleh nggak, Atau Ustaz? Ustaz percaya sama saya? Maaf Ustaz. Ini aja. Kita bahas setelah yang satu ini. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Islam Tindak. Jamaah. Alhamdulillah. Ya apa sih? Bu, Gimana amalannya cerita? apa sih, Bu?